Berdasarkan kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa, maka saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 firman Tuhan berbunyi, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh padamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang diberi kesempatan untuk senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu, Shalom. Ada sukacita hari ini? Kalau saya perhatikan kayaknya masih muka-muka capek. Masih efek tahun baru kemarin. Tetapi capek tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari kata-kata perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Mari kita kembali memperhatikan perikop pembacaan kita. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 ini menjelaskan tentang tinggal di dalam kasih Yesus. Yesus sekaligus menjelaskan bahwa kasih Allah Bapa kepada Yesus menjadi sumber kasih Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kasih itu berlangsung dalam firman-Nya, dan Yesus membalasnya dengan mentaati dan melakukan, bahkan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Olehnya itu, para murid dipanggil untuk tetap tinggal di dalam kasih itu, yaitu dengan cara mereka terus memelihara, mereka terus mentaati dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Di kalimat terakhir, ayatnya yang ke-11 mengatakan, dengan berbuat demikian, maka mereka akan bersukacita. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara mau mengatakan kepada kita sekalian, Yesus menyampaikan satu kunci utama untuk memperoleh sukacita. Agar sukacita para murid itu penuh, ada kunci yang mereka harus lakukan. Ada hal yang mereka harus perbuat, yaitu tinggal di dalam kasih Yesus. Bagaimana caranya tinggal di dalam kasih Yesus? Jelas sekali dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, secara khusus di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11 ini, yaitu dengan memelihara dan melakukan perintah-perintah Yesus. Lalu ayatnya yang selanjutnya, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Seperti apa yang sudah diperbuat oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Ia mengasihi murid-muridnya. Nah, tetapi kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang rela berkorban. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Ia rela berkorban demi keselamatan semua ciptaannya. Menarik di ayatnya yang ke-15 pembacaan kita, Yesus menyampaikan bahwa para murid tidak lagi disebut sebagai hamba, melainkan mereka disebut sebagai sahabat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan mereka merupakan hubungan yang terbuka.
Karena kalau kita berbicara antara Tuhan dan hamba, rahasia Tuhan itu tidak boleh diketahui oleh hamba. Nah, Yesus tidak mau hal itu terjadi. Makanya Yesus katakan, kamu para murid, tidak lagi saya sebut sebagai seorang hamba, tetapi kamu saya sebut sebagai seorang sahabat. Artinya, hubungan antara Yesus dan para murid merupakan hubungan yang terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di antara mereka. Tidak ada rahasia-rahasiaan di antara Yesus dan para murid-muridnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Persekutuan antara Yesus dan murid-muridnya ini terjadi karena inisiatif Yesus sendiri. Dalam hal ini, Yesus mau katakan jelas sekali dalam perikop pembacaan kita, bahwa bukan para murid yang memilih Yesus, melainkan Yesuslah yang telah memilih. Yesuslah yang telah menetapkan mereka. Memilih dan menetapkan mereka dengan sebuah maksud, agar mereka pergi dan menghasilkan buah-buah iman. Dan ayatnya yang ke-17 meringkas ayat-ayat ini dengan sebuah kesimpulan, bahwa hidup yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup yang saling mengasihi seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu saja kita bersyukur bahwa pada hari ini merupakan minggu pertama dalam bulan Januari. Awal bulan yang penuh dengan sukacita, awal bulan yang memberi sukacita bagi kita. Di tahun 2024 ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita raih. Dan kita percaya bahwa di tahun 2025 ini, apapun yang kita perbuat di dalam kehendak Allah, menurut kehendak Tuhan, akan dibuat berhasil olehnya. Di tahun ini, kita akan menikmati berkat Tuhan lebih melimpah lagi. Di tahun ini, kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, demikian juga kita bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk dapat melewati tahun 2024 dan mengawali tahun baru ini dengan bersekutu